Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Kita udah masuk ke minggu terakhir ya untuk mata kuliah ini, dan di minggu terakhir ini seperti yang pernah saya bahas di beberapa pertemuan awal sebelumnya, bahwa pertemuan hari ini kita akan bahas salah satu materi yaitu complexity theory atau teori kompleksitas. Nah, apa sebenarnya complexity theory ini? Ini sebenarnya adalah suatu masalah yang sudah lama gitu di computer science yang belum ada solusi pastinya, yaitu masalah P versus NP. Pernah dengar nggak sih apa itu P versus NP ini? Jadi pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa di dunia itu kan banyak masalah ya. Nah, dari sisi computer science ini, masalah-masalah yang ada di dunia ini itu cenderung akan dikelompokkan menjadi masalah yang mudah gitu, relatif mudah, dan masalah yang relatif sulit gitu. Contohnya gimana? Misalnya, kita ada soal seperti ini, perkalian antara dua buah bilangan. Ini tergolong masalah yang mudah. Kenapa? Karena ketika kita ingin tahu berapa hasilnya, kita tinggal mengalihkan dua buah bilangan ini saja. Yaitu, maka kalau kita kalikan akan mendapatkan angka sekian. Nah, tapi yang sulit, misalnya kita balik. Kita punya angka ini hasil perkalian berapa? Itu akan buat kita lebih mikir lagi kan. Kita mencari faktornya berapa sih untuk mencari dua buah bilangan yang ketika dikalikan akan menghasilkan angka ini. Ini adalah masalah yang sulit. Ini aja sulit, bayangkan kalau yang ternyata yang ditanya tuh nggak hanya sekian aja digitnya, tapi jauh lebih banyak, seperti ini. Ini menjadi masalah yang jauh-jauh lebih sulit, ya kan, bagi manusia seperti kita, gitu. Jadi ini adalah contoh gitu, gambaran biar kalian bisa melihat apa yang dimaksud dengan masalah yang mudah dan masalah yang agak sulit. Nah, di computer science ini, masalah tersebut itu akan dikelompokkan. Ada satu kelompok yaitu yang dinamakan P, dan juga ada satu kelompok yang dinamakan dengan NP. Maka ini dinamakan P versus NP. Di mana P itu adalah masalah yang mudah diselesaikan dan juga mudah untuk diverifikasi apakah solusi gitu yang kita temukan itu benar. Nah, itu dia bisa diselesaikan mudah ketika apa? Ketika dia polynomial time. Artinya ketika dia diselesaikan ya, selesaikan dan diverifikasinya itu bisa dilakukan dalam polynomial time. Masih ingat masalah kompleksitas yang di awal pertemuan? Nah, itu. Kan ada yang polinomial, ada yang non-polinomial kan, misalnya katakan eksponen gitu. Nah, kalau yang di P ini berarti dia yang polynomial time untuk waktu solvingnya dan juga untuk waktu verifikasinya. Contoh masalah polinomial itu apa sih? Bisa GCD, itu berarti mencari faktor ya, FPB-nya, bisa mencari perkalian, juga melakukan proses sorting, itu masuk ke masalah yang di kategori polynomial time. Tapi di sisi lain ya, ada masalah yang kita nggak tahu gitu. Apakah dia bisa diselesaikan dalam waktu polinomial? Tapi kita bisa mencek, memverifikasi apakah solusi yang ada itu benar atau enggak. Itu dinamakan dengan non-deterministic polynomial time. Kita nggak bisa mendetermine, gitu, nggak bisa menentukan apakah dia beneran polinomial atau enggak. Contohnya, ada puzzle ya, jigsaw puzzle. Ada Mario, ada faktorisasi prima. Maksudnya itu gimana? Misalnya kan jigsaw puzzle. Ketika saya berikan ke kalian suatu puzzle, gitu, kalian bisa ngecek kan bahwa oh iya puzzle yang ada itu bener atau enggak. Ya, lihat aja apakah piecesnya atau potongan-potongan puzzle itu ada di tempat yang sesuai atau enggak. Itu kan kita bisa ngelihat, kita bisa memverifikasi. Tapi apakah mudah di-solve-nya? Ya enggak. Untuk bisa nge-solve puzzle itu gimana? Kan selama ini kita ya mau nge-solve ya kita cek aja satu, misalnya kita punya satu pieces, kita cek aja pieces mana sih yang bisa match gitu dengan potongan puzzle yang kita punya ini gitu. Dan ketika misalnya saya memberikan kalian puzzle yang belum disusun, yang masih berupa potongan-potongan puzzle itu, apakah dari awal kalian bisa menyatakan bahwa puzzle tersebut ada solusinya? Bisa dibangun sampai selesai gitu puzzle-nya? Belum tentu, mana tahu puzzle-nya hilang kan, piecesnya kan kalian nggak bisa nggak bisa memastikan gitu bahwa dia bisa di-solve, bisa diselesaikan. Nah, itu nggak pasti. Nah, ini yang dimaksud dengan non-deterministic polynomial time. Jadi dia nge-solve-nya nggak mudah, tapi kita bisa memverifikasinya gitu apabila dia salah. Nah, jadi masalah itu kan dikelompokkan menjadi P dan NP yang tadi kita udah bahas.
Nah, kita tahu ketika misalnya masalah itu masuk ke dalam kelompok P, maka dia juga akan masuk ke dalam kelompok NP. Gitu, si masalah P ini. Tapi yang kita nggak tahu, apakah berlaku kebalikannya? Apakah misalnya masalah itu adalah NP, maka juga masuk ke dalam P? Itu nggak tahu, gitu. Jadi kita nggak tahu, ini garis ini masih abu-abu. Kita karena selama ini si solve-nya, masalah untuk menyelesaikan masalah NP ini, masih nggak tahu apakah ada cara yang cepat gitu, cara yang bisa diselesaikan dalam polynomial time, itu masih nggak tahu. Maka pembatas antara P dan NP ini masih abu-abu. Apakah mereka ini sebenarnya sama? Karena kalau misalnya katakan nih, jigsaw puzzle ini bisa diselesaikan dalam waktu yang polynomial time, maka jigsaw puzzle ini bisa masuk ke kelas P. Dia nggak masuk di kelas NP. Salah satu contoh itu juga ada dulu mencari prima ya, ini nggak saya masukkan, mencari prima gitu, angka-angka prima dulu tuh dianggap sebagai NP. Tapi ternyata seiring berkembangnya waktu, oh ternyata bisa juga masuk ke P, bisa diselesaikan dalam waktu yang polynomial time, sehingga sekarang prima, mencari prima itu masuk ke P gitu ya. Bukan factorization ya, primanya, mencari angka prima. Nah, jadi kita masih banyak masalah di dunia ini yang kita nggak tahu sebenarnya apakah dia tuh sebenarnya masalah NP ini bisa masuk ke P, karena kalau iya berarti bisa aja P sama dengan NP gitu. Nah, kita cenderung mengelompokkan P itu sebagai masalah yang mudah, yang easy, dan NP itu masalah yang sulit. Nah, menurut Cook-Levin theorem gitu, ada suatu teorema yang bernamakan Cook-Levin, di antara semua masalah NP yang ada, masalah SAT, masalah SAT ini adalah masalah yang paling susah di kelompok masalah NP. Dengan kata lain, si SAT ini adalah masalah tertinggi di antara yang lainnya. Nah, sebenarnya SAT itu apa sih? SAT itu adalah suatu masalah di mana kita punya persamaan boolean seperti ini ya, dan kita ingin mencari nilai-nilai variabel gitu yang memenuhi persamaan boolean tersebut agar bernilai true. Misalnya ini ada trisat, ya, trisat. Artinya ada apa? Ada 3 variabel. Nah, kita akan mencari nilai X1, X2, X3 ini, sehingga nanti ketika ini dihitung gitu, maka outputnya adalah true. Ini dinamakan sebagai Boolean satisfiability problem gitu. Jadi dia mencari nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan boolean tersebut, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini dianggap sebagai masalah yang paling sulit di kelompok masalah NP, menurut teorema Cook-Levin. Nah, sehingga apa dianggapnya? Bahwa masalah trisat ini adalah reducible to other NP problems. Jadi, ya, dia ketika dia ini masalah trisat, ini sebenarnya dia juga menyelesaikan gitu masalah-masalah yang lain juga kalau kita bisa menyelesaikan masalah trisat ini. Dia paling atas, menurut Cook-Levin theorem ini. Sehingga, apabila kita bisa menyelesaikan masalah sisat ya di dalam kelompok NP gitu, apabila kita bisa mengelompokkan, berarti dia sebenarnya bisa menyelesaikan semua masalah di kelompok NP ini, karena dianggap saat itu kan hardest problem yang reducible ke masalah yang lainnya. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan masalah SAT, maka sebenarnya semua kelompok-kelompok di NP ini juga bisa diselesaikan. Nah, apabila SAT itu kita bisa membuktikan bahwa dia adalah polynomial time, maka akan mengakibatkan P sama dengan NP sama. Itu adalah kelas yang sama gitu. Karena kita bisa menyelesaikan SAT. Katakan gitu, kita bisa menyelesaikan SAT dalam waktu polynomial time, maka sebenarnya semua masalah di NP ini juga adalah masalah P. Gitu. Itu menurut Cook-Levin theorem. Asal kita bisa membuktikan satu itu aja. Nah, sehingga masalah tersebut ya apabila jadi misalnya kita bisa membuktikan, maka kita tahu bahwa P sama NP itu kelas yang sama. Tetapi apabila kita tidak dapat membuktikannya, maka jelas bahwa garis di sini nggak abu-abu lagi gitu. Maksudnya nggak putus-putus lagi, bahwa jelas P dan NP itu kelas yang berbeda. Gitu. Kalau kita nggak bisa membuktikan SAT ini bisa diselesaikan dalam waktu P. Gitu. Sehingga apa? SAT ini dikenal sebagai NP complete gitu. Dia adalah rajanya masalah. Asal kita bisa menyelesaikan si SAT ini, maka kita bisa menyelesaikan masalah NP yang lain gitu. Itu adalah NP complete gitu. Tapi ternyata ini adalah kayak pintu gerbang untuk masalah-masalah yang lain. Ternyata apa? Banyak sekali masalah di dunia ini yang dianggap sebagai NP complete.
gitu. Muncul masalah graph coloring, knapsack problem, secret SAT gitu kan, Hamiltonian path dan lain sebagainya. Ini semua dianggap sebagai masalah NP complete gitu. Jadi apa yang tadinya saat itu adalah rajanya masalah gitu kan, belum tentu juga karena ternyata ketika kita menyatakan SAT sebagai rajanya masalah di kelompok NP, yaitu dia NP complete, muncul tuh masalah-masalah yang lain gitu, termasuk yang jigsaw puzzle tadi juga gitu, ada Rubik, ada Mario gitu. Nah ini jadi satu masalah yang baru lagi gitu. Jadi kita apa yang awalnya SAT itu reducible to other problems, ternyata ketika kita cek ulang gitu, other problems itu juga reducible to SAT gitu. Jadi semuanya tuh saling terkait gitu loh, masalah-masalah di NP complete ini. Sehingga yang tadinya SAT, si crown raja ini hanya milik SAT, jadi milik semuanya, mereka berbagi gitu. Jadi semua masalah ini jadi NP complete semua. Jadi itu kan kita tahu tadi bahwa ada masalah yang relatif mudah dan masalah yang sulit gitu. Ada NP juga ada NP complete. Gimana sih kalau misalnya masalah lain yang kita tahu bahwa dia itu emang susah diselesain dan juga susah untuk diverifikasi. Contohnya apa? Contohnya kalian main catur. Ketika kalian main catur, kalian kan untuk menang susah ya, untuk nge-solve biar kalian menang itu susah, jelas. Tapi untuk memastikan bahwa gerakan pion kalian ini, atau bidak apa sih namanya, ini kan, pokoknya pion catur ini, ketika kalian gerakan, itu bisa menang, itu kalian mudah nggak verifikasinya? Yang nggak bisa juga, susah juga. Beda dengan yang kepingan puzzle tadi. Kalau kalian naruhnya salah, ya kalian bisa ketahuan gitu, karena nggak match. Tapi kalau misalnya catur gitu, kalian gerakin satu pion, terus kalian mau bilang itu gerakannya salah, nggak akan bisa menang, ya nggak susah, karena ada banyak sekali peluang gerakan dalam papan catur ini. Nah, masalah yang emang sulit diselesaikan dan juga sulit untuk diverifikasi, ini dinamakan sebagai exponential time. Kita udah jelas tahu bahwa dia waktunya eksponensial gitu. Beda kalau yang tadi kita antara P dan NP, itu kita kayak abu-abu. Mereka tuh sama nggak ya? Beda nggak ya? Kita nggak jelas. Tapi kalau exponential time ya, masalah-masalah yang masuk dalam XP time ini, kita jelas tahu bahwa XP time ini nggak akan sama dengan P. Karena mereka jelas susah untuk diselesaikan, mereka jelas susah untuk diverifikasi. Ada apa aja? Ada chess, ada catur. Ini juga ada Go. Go tuh kayak game asal China gitu, yang juga dari pakai catur gitu ya. Ada bulat-bulat gitu. Bukan pion sih, apa sih namanya? Pokoknya yang dimaininnya tuh bulat-bulat gitu. Checkers juga, itu dari luar negeri juga. Kalau di Indonesia mungkin kurang terkenal. Dan juga ada masalah hard in K. Ini adalah masalah-masalah yang emang udah jelas, dia susah diselesaikan, dan juga susah untuk diverifikasi. Jelas bahwa SP time ini nggak sama dengan P. Gitu. Jadi kita punya masalah yang P, kita punya masalah yang NP, kita punya masalah yang XP time gitu kan. Yang jadi pertanyaannya, sebenarnya NP itu kemana gitu? Apakah dia cenderung lebih ke P sama dengan P, atau dia tuh sama dengan XP time? Kenapa? Karena kita udah tahu secara jelas bahwa P itu tidak sama dengan XP time. Itu jelas kita tahu. Ini nggak sama. Jadi nggak mungkin ini dua-duanya sama dengan. Tapi yang kita nggak tahu NP ini sama dengannya kemana gitu. Cenderung samanya kemana? Apakah ke XP time atau ke P? Itu yang masih abu-abu. Jadi ada masalah di dunia ini, ada masalah yang mudah, ada masalah yang sangat sulit, dan ada masalah yang kita nggak tahu mudah atau sulit ya sebenarnya. Nah, masalah yang abu-abu sulit atau enggaknya itu dinamakan sebagai NP gitu. Non-deterministic, maka dia nggak bisa ditentukan gitu. Apakah dia polynomial time atau enggak. Nah, selain 3 masalah itu, sebenarnya kalau kita membuat kelompok masalah di dunia itu lebih banyak lagi ya. Ini bisa kalian lihat di sini. P gitu kan. Ada juga NP, ada juga co-NP-nya, terus ada juga dengan P ini berarti ada probability-nya gitu, memasukkan faktor peluang di situ. BQP ini berarti ada faktor memakai quantum computer gitu di sini. Ada makanya ada Q, ada kuantumnya, terus ada ini ukurannya, space-nya, ruangnya. Dan juga di selain itu masih ada juga masalah yang kita nggak bisa menentukan gitu. Kita nggak bisa mendesain apakah masalah tersebut masuk kelompok yang mana gitu. Ada masalah di ini masih termasuk ke kelompok itu. Jadi selain P, NP, dan XP time gitu, kalau kita mau buat dia lebih spesifik lagi gitu, lebih agak rumit lagi, ada faktor-faktor lain
ruangnya, peluangnya, dan juga ada quantum time-nya, kurang lebih kayak gitu. Dan juga ada co-nya nih, co-NP-nya. Terus kenapa sih masalah P versus NP ini concern banget gitu bagi manusia gitu. Jadi computer scientist itu udah membahas masalah ini udah dari sebelum tahun 2000, udah 19-an itu udah dibahas, dan ini memang belum punya solusinya gitu, P versus NP ini. Kenapa? Karena kalau kita bisa membuktikan P itu sama dengan NP, itu akan banyak konsekuensi ke society, ke masyarakat. Contohnya, misalnya, kalian tahu kriptografi gitu kan, enkripsi, itu di dunia ini banyak yang masih mengandalkan faktorisasi prima, di mana jadi ada satu bilangan yang mana faktornya itu adalah 2 buah bilangan prima. Itu kan susah banget nyari faktor yang 2 buah bilangan prima itu, apalagi kalau angkanya itu sangat besar. Nah, kriptografi itu di dunia ini masih banyak yang relies on prime factorization. Katakan misalnya, ini kan untuk keamanan data ya, berarti kayak data-data kita di bank gitu, atau data-data perusahaan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat rahasia, itu masih disimpan ya dengan kriptografi dan yang relies on prime factorization. Kalau kita bisa membuktikan bahwa faktorisasi prima itu mudah, berarti apa? Berarti kan kriptografi enkripsi yang tadi kita anggap sulit untuk dipecahkan gitu akan menjadi sangat mudah, jadi apa, datanya nggak aman kan. Itu konsekuensi satu. Konsekuensi yang lain, ini misalnya kita bisa membuktikan bahwa P itu sama dengan NP gitu, maka nanti masalah protein structure, protein folding gitu, yang tadinya kita sulit gitu menentukan struktur dari protein, dan ternyata kita bisa nyatakan bahwa itu mudah, bisa diselesaikan dalam polynomial time, nanti kita akan bisa menemukan treatment atau perawatan untuk kasus-kasus kanker itu dengan lebih efisien gitu. Kita bisa menemukan obatnya, perawatannya yang tepat, yang bisa bekerja dengan cepat. Karena selama ini sulit, karena kita tahu bahwa struktur protein di tubuh makhluk hidup itu manusia itu susah. Tapi kalau kita bisa membuktikan bahwa itu mudah, maka juga akan membawa dampak gitu dari sisi kesehatan. Itu salah satu konsekuensinya juga ke masyarakat. Yang lain juga, yaitu kita kan di sisi matematika, selama ini ketika kita ingin membuktikan suatu teorema, suatu persamaan gitu ya, matematika banget gitu, itu biasanya dibuktikannya panjang banget ya, lama banget, bahkan bisa menjadi suatu topik penelitian gitu. Dan kalau misalnya kita udah tahu pun, bisa dibuktikan itu bisa berlembar-lembar gitu. Banyak persamaan atau teorema matematika yang seperti itu. Tapi kalau kita bisa membuktikannya itu bahwa masalah math proof ini bisa dengan NP, maka nanti mudah dilakukan karena bisa dicek aja sama komputer. Itu. Dan itu masih banyak lagi konsekuensi yang akan datang gitu apabila kita bisa membuktikan P itu sama dengan NP. Tapi so far, sampai sejauh ini, itu belum ada yang bisa membuktikan P sama dengan NP. Meskipun sebenarnya gitu kan, pada kenyataannya banyak computer science di dunia ini lebih banyak yang percaya bahwa P itu tidak sama dengan NP. Tapi ya, mereka juga menyatakan itu belum bisa membuktikan, hanya mereka beranggapan seperti itu. Karena apa? Karena sejauh ini bukannya kita bisa menemukan solusi yang mendekati NP sama dengan NP sama dengan P, tapi justru banyak lagi muncul masalah-masalah lain yang kita nggak bisa selesaikan. Itu menjadi faktor asumsi mereka. Nah, mungkin kalian juga bertanya, lalu kalau kita misalnya punya masalah NP complete gitu, kira-kira gimana sih kita mau menyelesaikannya? Meskipun ya masih banyak kan masalah yang belum diselesaikan, tapi misalnya kita mau berusaha gitu, menyelesaikan masalah NP complete, itu gimana caranya? Yang pertama kan harus tahu gitu, bahwa ketika kita menyelesaikan masalah NP complete, itu kan nggak selamanya kita harus menyelesaikan secara keseluruhannya kan. Kita bisa aja menyelesaikan instance-nya, bagiannya aja. Dan terkadang menyelesaikan bagian dari masalah NP complete tersebut itu nggak selalu susah. Dan apabila kita tahu bahwa masalah itu adalah NP complete, maka kita juga harus tahu bahwa ketika kita mencari suatu algoritma, kita nggak bisa menjamin algoritma tersebut bisa bekerja untuk setiap instance di polynomial time. Artinya apa? Kalian menyelesaikan suatu bagian masalah dari NP-complete problem gitu. Lalu kalian menemukan suatu algoritma yang bisa menyelesaikan masalah tersebut dalam polynomial time. Nah, belum tentu algoritma yang kalian dapatkan itu bisa menjamin bahwa dia juga bisa bekerja gitu, bisa nge-solve masalah-masalah lain gitu di masalah NP-complete itu. Jadi kan karena kita hanya menyelesaikan certain instance aja, bagian tertentu aja. Dia bisa works on certain instance tersebut, tapi apakah dia bisa
berfungsi juga, bekerja juga untuk instance yang lain, ya belum tentu. Kita nggak bisa guarantee, kita nggak bisa menjamin. Nah, emang yang kita juga harus tahu bahwa di NP complete problem itu udah ada beberapa kasusnya, instance-nya yang udah bisa diselesaikan dalam polynomial time. Tapi ada instance-instance yang lain yang nggak bisa. Nah, apabila misalnya kita dapat suatu algoritma yang bisa menyelesaikan suatu instance dari NP complete problem, kita cobalah analisis gitu. Atribut-atribut apa saja sih yang digunakan gitu dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga nanti bisa kita terapkan untuk menyelesaikan problemnya secara keseluruhan. Itu. Yang kedua, misalnya kalian nggak tertarik untuk menyelesaikan suatu instance aja, nggak mau menyelesaikan sebagian aja, kalian mau menyelesaikan masalah itu secara completely, secara menyeluruh dari masalah NP complete problem itu. Maka kita harus tahu bahwa meskipun kita nggak polynomial time gitu kan, jadi ada meskipun algoritmanya itu bukan polynomial time, tapi kan di luar non polynomial time, di luar polynomial time itu kan berarti non polynomial time ya. Itu kan ada algoritma yang kompleksitasnya lebih baik daripada yang lain. Misalnya 1 pangkat n itu lebih baik daripada 2 pangkat n, or daripada faktorial gitu. Jadi kan kita kan kemarin pas yang pertemuan awal masih ingat ada grafik yang saya tunjukkan dari yang konstan sampai yang naik eksponensial gitu kan. Dan sebelum eksponensial ada faktorial dan lain sebagainya. Itu kan ada urut-urutannya. Nah, jadi daripada yang satu itu ada lebih baik lagi yang di bawahnya gitu. Jadi coba cari meskipun dia nggak polynomial time, coba cari yang setidaknya lebih better gitu daripada yang lainnya. Itu harus kita tahu. Jadi meskipun dia non polinomial masih ada yang lebih baik daripada yang lainnya gitu di antara yang non polinomial itu. Nah, untuk kasus ini kita bisa menerapkan kasus backtracking gitu. Maksudnya teknik backtracking untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari masalah NP complete problem itu secara keseluruhan. Kalau kita mau mencoba gitu ya, mencari atau mendesain suatu algoritma. Lalu yang ketiga, misalnya kalian mau mencari suatu algoritma untuk menyelesaikan keseluruhan masalah, kalian bisa mencari algoritma pendekatannya yang memang kita tahu polynomial time. Nah, bisa aja memang algoritma pendekatan tersebut nggak akan menghasilkan solusi optimal, karena kan ingat pas awal kemarin ketika kita mendesain algoritma kan kita kebanyakan akan mencari solusi optimal kan, karena apa? Optimization problem. Nah, meskipun nanti algoritma pendekatan untuk masalah-masalah NP complete problem ini yang polynomial time ini nggak bisa menjamin bahwa dia menghasilkan solusi yang optimal gitu. Dia setidaknya bisa menghasilkan solusi yang visible gitu ya, visible yang dia adalah solusinya gitu. Dengan apa? Dengan kita tahu bahwa dia tuh ada nilai error tertentu gitu terhadap optimal solutionnya. Jadi meskipun dia nggak menghasilkan optimal solution secara plek sekian gitu, tapi kita setidaknya bisa mencari visible solutionnya dengan kita tahu bahwa rate errornya sekian persen gitu. Jadi ini udah diterapkan untuk menjadwalkan multiprosesors gitu. Ini udah ada solusinya gitu. Ketika untuk menjadwalkan multiprosesor ini yang bisa didekati dengan menggunakan teknik greedy. Nah, itulah sekilas gambaran tentang P versus NP dan juga complexity theory yang perlu kalian tahu ya, saya kira. Dan sekian untuk materi mata kuliah desain dan analisis algoritma untuk semester ini. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.